What's up semuanya? Balik lagi bersama Bahasa Basi Sosiologi di sini bersama host saya di sini Darren Wijaya. Saya akan um, pada kali ini mungkin memang agak sedikit berbeda. Saya akan membahas satu materi yang menurut saya ini salah satu paling terpengaruh dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, yaitu adalah pola hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Nah, cuman nih kan memang kalau misalnya saya jelasin sendiri agak sedikit banyak dan melelahkan ya. Kalau misalnya saya tidak ada bantuan dari tamu spesial pada hari ini yang akan bantu saya, yaitu Marvel. Oh, oke. Aduh. Sampai dikasih itu ya, entrance gitu. Oke. Halo semua, nama saya itu ya yang tadi Darren bilang, nama saya Marvel. Beruntung sekali ya, saya sekarang bisa mempunyai kesempatan untuk membahas tentang materi yang Darren sudah bilang tadi, yaitu tentang pola hubungan antar masyarakat kelompok. Nah, kita akan membahas materi ini bersama Darren untuk podcast hari ini. Oke, nah sekarang ini kita udah bersama Marvel. Mungkin kita sekarang mengetahui ya, memang di dalam masyarakat Indonesia ini banyak sekali berbagai keragaman dalam masyarakat. Nah, keberagaman itu seperti agama, budaya, suku, ras, etnis, dan lainnya. Akan tetapi banyak hal tersebut ini tidak berjalan dengan seharusnya. Banyak masyarakat Indonesia yang dimana melakukan bahkan sampai rasisme dalam hal-hal tersebut yang menjatuhkan antara orang lain sehingga dapat merusak pola hubungan antara masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita membicarakan serius mengapa dan bagaimana pola hubungan masyarakat di Indonesia itu harus ada. Pada kali ini, Marvel akan untuk kita semua untuk menjelaskan pola hubungan antar masyarakat. Silakan. Oke. Ya, tadi benar tuh yang dikatakan oleh pihak Darren. Saya ketahui bahwa hubungan antar kelompok menurut pola-pola tertentu. Ya, saya sempatkan diri untuk menuliskan informasi ini di Google dan biasanya ada beberapa dari buku gitu tentang pola hubungan ini. Saya dapat menemukan suatu ilmuwan yang bernama ya Michael Banton. Jadi beliau ini mengatakan bahwa pola hubungan antar kelompok ras diantaranya proses akulturasi dominasi paternalisme dan pluralisme sama integrasi. Nah, jadi masing-masing ini mempunyai informasi-informasi yang sangat menarik dan mempunyai informasi tentang proses-proses ini. Ya, tapi saya hari ini akan hanya menjelaskan tentang satu, yaitu yang menurut saya yang paling gampang gitu. Ini paling gampang. Oke, sip. Prosesnya itu banyak banget ya, setahu saya itu dari awalnya masyarakat Indonesia pola hubungan itu. Nah, mungkin Marvel bisa share gitu dan bisa menjelaskan apa sih yang Marvel bisa temui dari ilmuwan Michael Benton ini. Oke. Tadi kan saya akan menjelaskan tentang satu yang gampang ya kan tadi saya bilang. Nah, jadi yang gampang ini saya akan menjelaskan tentang dominasi karena ya menurut saya itu dominasi itu yang paling gampang untuk dimengerti dari yang lain-lainnya. Dan kalau nggak salah sih dominasi itu emang yang paling sering terjadi di dunia ya sebenarnya ini. Gitu sih. Begitu ya. Kalau hubungan masyarakat tuh memang banyak yang mencontohkan kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kelompok-kelompok tertentu yang akan dijelaskan oleh Marvel. Apa tuh mungkin tujuannya tuh? Ada apa sih tujuannya dari harusnya adanya tuh pola hubungan masyarakat Indonesia? Oke. Jadi gimana ya? Pola hubungan antar masyarakat. Tapi ya lebih pentingnya ke dominasi. Jadi si dominasi ini tuh kayak saya bilang sering banget terjadi di dunia beneran. Dan menurut saya kita harus mempelajari tentang dominasi ini karena mungkin nanti kalau kamu ke internet itu mungkin kamu akan melihat gitu loh. Ini kayaknya termasuk dominasi gitu loh. Dan apa-apa.
Dan mungkin apa ya, untuk murid-murid yang di luar sana yang lagi pengen belajar mengenai ya mungkin ya pembelajaran sosiologi ini gitu loh. Mungkin dia bisa mendapat informasi dari pelajaran satu topik ini, yaitu dominasi gitu lah. Oke, marilah kita sama-sama langsung aja ya membahas dari awal-awal, yaitu proses-proses terlebih dahulu. Kita mulai dari awal-awal dulu, baru nanti kita berubah ke jenis-jenisnya dan juga bahkan contoh-contohnya dari masing-masing jenis itu. Oke, silakan. Apa yang mungkin yang kalian Oke. ketahui? Oke, jadi ya mari kita mulai. Jadi hal yang pertama yang pasti itu kalau kita pengen mengetahui tentang sesuatu, kita harus mengerti dulu apa itu pengertiannya. Jadi dominasi yang kita akan pelajari hari ini itu simpel sih, karena saya bilang tadi dominasi itu gampang gitu. Jadi dominasi itu mengenai paham politik untuk menaklukkan atau mungkin menguasai, dan hal tersebut bisa terjadi banyak rupa, bisa dalam agama, kebudayaan, wilayah, dan mungkin banyak lagi gitu. Biasanya sih ini terjadi di suatu kelompok untuk menguasai kelompok lainnya. Contohnya sih yang paling simpel deh. Biasanya kamu bisa lihat ya kan, di luar ada orang kulit putih menguasai daerah wilayah-wilayah orang kulit hitam. Biasanya orang kulit putih ini mengusir atau bahkan memperbudak orang-orang kulit hitam tersebut. Nah, itu kan sering banget terjadi di tahun 1870 gitu lah. Wah, menarik juga sih informasi-informasi yang tadi yang disampaikan oleh Marvel ya. Yang proses-proses itu memang banyak dan juga memiliki contoh-contoh juga tuh. Nah, dibagikan ke dalam tipe-tipe dominasi dong. Mungkin Marvel bisa jelasin juga tuh di dalam tipe-tipenya tersebut. Apa aja sih dominasinya? Oke. Jadi benar. Nah, si apa itu? Kornblum menyatakan bahwa terdapat 4 macam kemungkinan proses dominasi yang dilakukan. Ya, proses pertama itu ya yang tentang genosida. Jadi genosida itu mengenai pembunuhan yang secara sengaja atau enggak kayak secara paksa gitu loh. Jadi ini itu yang saya bisa beri contoh itu kayak misal Nazi gitu sebelumnya, mana membunuh orang Eropa untuk mendapatkan kuasa dalam bagian besar dari Eropa gitu lah. Oh, ternyata memang genosida itu salah satu pembunuhan yang dikatakan sesuatu untuk bentuk kejahatan yang sangat merugikan kita sebagai masyarakat. Bahkan sampai tadi genosida itu bisa menghilangkan nyawa orang ya dari aksi jahat itu. Nah, mungkin Marvel juga bisa menjelaskan sih apa tuh genosida itu artinya apa sih? Mungkin ada kata arti dari balik genosida itu. Saya ingin tahu nih. Oke. Jadi mungkin yang kamu mau cerita itu kayak apa? Arti gampang genosida gitu mungkin? Ya, mungkin dari ada ya Hmm. boleh aja dari arti balik atau Oke. Jadi kan kita apa ya? Oke. Jadi kita kan itu zaman baru gitu ya kan. Pastinya anak-anak zaman now gitu loh. Mereka itu taunya lebih baik tentang bahasa Inggris. Nah, karena gitu mungkin genosida nggak terlalu ngerti gitu ya kan ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu dari genosida itu genocide. Jadi genocide itu ya sering dibilang gitu sama orang-orang gitu, kayak di film biasanya mereka nonton di movie gitu. Pasti ya bahasa Inggris itu yang paling top dominan. Makanya mungkin kalau dibilang kayak genocide gitu, kamu mungkin ngerti ya, genocide itu kayak tentang pembunuhan gitu lah. berarti Kayak memang genosida itu salah satu, berarti kalau misalnya orang-orang yang nonton film yang tentang genosida berarti pasti berhubungan dengan pembunuhan lah ya, psikopat. Iya kan. Kayak Oke. mereka mungkin kayak lain Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya ada apa lagi nih yang mungkin ada lagi yang mungkin udah nggak mau bahas tentang genosida ya. Oke. Jadi selanjutnya itu kita punya pengusiran. Nah, dari namanya sendiri mungkin ya gampang bisa dimengerti gitu. Jadi pengusiran itu mengusir orang secara paksa. Itu mungkin apa ya? Lebih simpelnya, kamu ini punya adik kan?
adik kamu itu pastinya biasanya ke kamarmu atau mungkin kayak di tempat gitu yang kamu tidak mau gitu ya kan, ngerti ya kan? Oke. Jadi Hmm, dari iya, ngerti kan? Kan udah senyum-senyum tuh. Oke oke. Jadi ya gitu loh. Jadi kamu itu mengusir adikmu gitu. Tapi kan ini kan tentang kelompok-kelompok. Nah, jadi mungkin adikmu bukan contoh yang terlalu baik. Tapi ya ngerti gitu ya kan. Mereka itu mengusir secara paksa gitu. Dan kalau kamu nggak mengusir itu, mereka biasanya iya, iya. harus secara gini gitu. Waduh, ngeri, ngeri. Oke, mengerti, mengerti ya. Oke, oke. Jadi memang pengusiran tuh begitu ya. Kan juga Hmm. kalau nggak salah ada pengusiran paksa juga. Apa tuh dominasinya tuh? Oke oke. Jadi mungkin yang kamu tanya itu dominasi sama pengusiran itu bedanya apa ya kan? Nah, oke. Jadi bedanya itu lebih ke yang saya bilang tadi. Dominasi itu mengenai paham politik untuk menaklukkan atau menguasai. Nah, jadi karena itu yang pasti dominasi itu bukan selalu mengenai mengusir, tapi biasanya boleh mengenai tentang membuat mereka menyerah atau enggak menunduk kepada kelompok yang lain tersebut. Nah, jadi itu makanya disebabkan pengusiran itu menjadi tipe dominasi atau enggak kayak bagian macam dominasi gitu. Saya mengerti, ngerti. Jadi menarik ya penjelasannya. Mhm. Ada bedanya gitu. Oke, lanjut. Gitu dong. Ada apa lagi nih? Tentu dong. Pastinya oke. Pastinya ada perbedaan. Nah, jadi selanjutnya kita ya perbudakan. Menurut saya ini perbudakan ini itu paling banyak terjadi gitu loh di masa lalu. Nah, jadi langsung mulai perbudakan itu mengenai menguasai namun juga membuat masyarakat di wilayah tersebut menjadi pelayan atau pekerja mereka. Jadi contohnya itu ya di Indonesia sekarang nggak bukan Indonesia. Indonesia dulu gitu ya kan. Kamu masih ingat nggak sih itu ada penjajahan Jepang di Indonesia namanya Romusa gitu ya kan. Nah, itu masuk sebagai contoh dari perbudakan. Oh, mungkin memang dari perbudakan itu bisa membuat kita mengetahui bahwa perbudakan itu sesuatu hal yang tidak bisa diinikan ya. Nah, mungkin ada lagi nih, apa nih yang bisa disampaikan oleh Marvel? Oke, oke. Mungkin kamu mungkin agak break ya, tapi mungkin satu lagi supaya lebih saya pengen memperdalam gitu loh. Masih ada perbudakan di sampai kini gitu loh, sampai sekarang. Mm-mm. Jadi perbudakan sekarang itu saya akan jelaskan dengan simpel. Zaman sekarang itu perbudakannya itu nggak sepele dengan zaman dahulu. Karena ya pasti itu perbudakan itu jahat dan kamu tidak boleh melakukannya. Tapi yang pasti itu ada beberapa orang masih akan melakukan ini karena mereka mau aja gitu. Untuk kehendak mereka. Nah, jadi mungkin paling simpel itu kamu tahu nggak sih kayak di film-film ada perbudakan anak gitu, tahu nggak sih? Kurang tahu sih. Memang ada ya? Kurang tahu. Ada ya? Ada. Makanya justru karena itu ada perbudakan anak yang bekerja di pabrik-pabrik gitu. Saya sih nggak mau bilang country-nya gitu, tapi yang paling simpel sih biasanya ada Thailand gitu. Aku pernah nonton short film gitu. Ada si anak Thailand ini yang disuruh kerja-kerja untuk pabrik gitu. Dan mungkin ini karena anaknya itu dijual gitu loh. Makanya mereka disuruh kerja gitu untuk mereka bisa hidup. Nah, lalu satu lagi mungkin tipe perbudakan yang masih ada sampai jam segini gitu, itu perbudakan dalam pernikahan paksa gitu. Jadi kenapa bisa dalam pernikahan paksa? Jadi kamu bisa dibilang bahwa beberapa orang itu bilang bahwa mereka itu hidup dengan kebebasan. Nah karena gitu, mereka bilang bahwa pernikahan paksa itu termasuk sebagai kebebasan mereka untuk menikah dengan orang mereka yang cintai menghilang. Makanya ini termasuk dengan perbudakan. Nah, kenapa bisa pernikahan paksa sampai masa kini gitu? Nah, alasan ini itu karena beberapa dari
negara-negara itu udah menjadi kayak cultural mereka gitu. Jadi mereka itu tak bisa ngapa-ngapain. Mereka itu emang terpaksa harus dinikahin oleh orang ini, walaupun mereka tidak mau. Ya gitulah. Terus Ada apa lagi apa tuh ya? Oke. selain Jadi perbudakan? pernikahan paksa ini itu mungkin bukan contoh yang baik karena dia itu dua individu. Tapi ya mungkin dari sini Darren mungkin udah mengerti ya kan gimana perbudakan ini gimana ya kan? Oke. Mungkin bisa lanjut dulu ya dari perbudakan, mungkin sudah lama sekali di perbudakan. Apalagi nih? Ya. Sorry. Saya emang suka sekali tentang perbudakan. Menurut saya emang ada banyak sekali informasi-informasi yang ada di dalam perbudakan ini. Ya, tapi ya kita harus lanjut. Selanjutnya itu ya mungkin tentang segregasi. Aduh, sering banget saya salah ngomong. Biasanya segregasi. Aduh. Jadi segregasi ini itu mengenai memisahkan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Salah satu contohnya apa tuh? Salah satu contoh. Udah mau penasaran ya? Oke. Mungkin kamu kurang mengerti. Ya, jadi cukup simpel sih. Dia itu kan tentang memisahkan. Jadi mungkin tentang kehidupan orang kulit hitam dengan kulit putih. Jadi lebih spesifik. Jadi zaman dulu itu ada di tahun berapa sih? 1952. Nah, ini ada masa politik apartheid di mana kulit putih dan kulit hitam dipisahkan dan ini itu dinamakan sebagai pemisahan kedua warna kulit tersebut. Oh, mantep banget ya. Informasinya berarti arti dari segregasi itu berarti relasi dengan rasisme seperti itu. Oke. Untuk berikutnya nih, terakhirnya apa nih? Saya sih masih pengen menjelaskan dikit tentang segregasi kalau boleh. Mungkin lanjut dulu untuk segregasi karena mungkin ya. Saya ingin tahu nih segregasi ini apa nih? Lanjutnya dari segregasi ini apa nih? Oke, Apakah lanjut dari buruk? dicari. Oke, boleh. Saya akan lanjutkan. Jadi segregasi itu paling susah menurut saya untuk dicari. Itu doang sih yang saya pengen bilang. Karena menurut saya sih simpel aja pengertiannya ya. Segregasi itu susah karena dia itu nggak sering dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka biasanya tidak melakukan pemisahan. Kayak saya bilang itu perbudakan yang paling gede. Nah, makanya mengapa orang itu melakukan segregasi? Menurut saya sih masih nggak tahu karena ini emang jarang banget terjadi gitu. Tapi sangat menurut saya ini gitu, logika saya dari tontonan-tontonan film-film yang saya pernah lihat gitu, ya saya emang suka nonton film. Jadi mereka itu tentang mendominasi kelompok-kelompok tersebut karena mereka takut bahwa kelompok ini yang mereka lihat ini bisa bertumbuh lebih gede, lebih kuat daripada kelompok ini. Jadi kelompok A mungkin kan kecil sebelumnya, terus ini kelompok B yang lebih gede. Kelompok B sangat takut dengan kelompok A karena dia mungkin berpotensi lebih tinggi. Nah, karena gitu, kelompok B memisahkan kelompok A ini supaya mereka itu tidak lebih gede gitu loh. Ini juga berfungsi kepada macam-macam dominasi yang lain-lainnya. Tapi ya mungkin menurut saya yang paling pasti itu permisahan itu ada kayak gini lah. Oke. Karena sudah saya di situ, saya akan menjelaskan topik terakhir karena mungkin Der sudah capek mendengarkan saya menjelaskan ini dulu. Oke. Jadi yang terakhir itu asimilasi, yaitu interaksi antar dua kelompok yang membuat terjadinya kebudayaan campuran. Untuk contohnya saya kurang tahu karena ini sih menurut saya yang paling susah dari dominasi gitu lah. Oke, Der. Apa tuh? Apa ya? Ya, tadi saya bilang asimilasi itu interaksi antara dua kelompok. Kelompok yang membuat terjadi kebudayaan campuran kan? Iya, betul. Oke. Itu sih yang saya bisa jelaskan untuk hari ini tentang dominasi sih. Oke, udah mantap banget sih penjelasan dari Marvel emang ya, semua dijelasin pelan-pelan satu sehingga membuat saya
mendapatkan suatu ilmu tentang pola hubungan antar kelompok ini. Baiklah, marilah kita menuju ke topik berikutnya, yaitu dinamika kelompok sosial. Pada kali ini saya akan bergantian dengan Marvel. Saya akan menjelaskan apa sih dinamika kelompok sosial itu. Nah, pertama yang pasti kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, definisi dari dinamika kelompok sosial itu, sebenarnya dinamika itu ada kata lain di baliknya. Dinamika itu artinya suatu kelompok yang dibangunkan sebagai individu, sehingga mereka tuh cenderung ingin berubah untuk maju, sehingga untuk berusaha mengembangkan aspek-aspek di dalam kehidupannya. Nah, mereka ini tuh saling berhubungan dengan memiliki tujuan yang sama. Seperti ini, contoh ada kayak fungsi-fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, Oh, di fungsi masyarakat itu, Marvel tahu nggak ada apa aja tuh di dalamnya? aduh. Jujur saya sih, saya kurang tahu sih tentang dinamika. Jadi ya saya perlu jelasan dari Darren. Oke, nah tujuannya dalam membentuk fungsi-fungsi ini adalah, nah yang pertama sebenarnya banyak banget fungsi-fungsi yang terdapat dari dinamika kelompok sosial. Nah, tapi 3 ini yang menurut internet dan dimanapun ini menurut paling bisa dilakukan di hari-hari, di sehari-hari. Nah, yang pertama itu menciptakan kerjasama di antara kelompok. Nah, sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, membutuhkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Yang paling terakhir itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat ataupun gagasan. Oh, oke oke. Gila. Boleh ini. Ini suatu pengetahuan baru untuk saya karena saya jujur ya tadi saya bilang dinamika itu saya sangat kurang mengerti. Ternyata kelompok ini itu mulai dari suatu yang individu yang dilakukan untuk membuat kita menjadi kelompok yang berfungsi ya kan agar kita bisa memiliki tujuan yang sama. Oke. Bahkan kita hari ini juga melakukan simbiosis mutualisme ya, yang kita sama-sama mendapatkan ilmu yang baru dan juga topik-topik yang sekarang sedang dilakukan oleh negara kita yaitu Indonesia. Nah, mungkin sampai sini saja yang kita ketahui tentang pola hubungan masyarakat dan juga dinamika sosial. Mungkin kita bisa bertemu ya di lain waktu bersama dalam bahasa-bahasa sosiologi di kemudian hari ya. Mungkin kita bisa Ya bertemu dengan maunya. Mungkin bisa kita. Mungkin saya bisa berterima kasih menjelaskan lebih juga banyak tentang ya topik-topik lain kepada gitu lah. Marvel. Pak Marvel sudah membantu kita dalam sharingnya podcast ini. Kita sama-sama Oke. pamit undur diri. Salam. Ya, Terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya. bye semua.